Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukma Haifus Fatimah dengan NRM 130317042 dari Pendidikan Kimia 2017. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya tentang konsepsi materi atom dan molekul. Saya mendapatkan artikel ini dari jurnal Journal of Research Science Teaching dengan judul Grade 12 Students Misconception Relating to Fundamental Characteristics of Atoms and Molecules yang ditulis oleh Alan K. Griffiths dan Craig R. Preston dari Department of Curriculum and Instruction Memorial University of Newfoundland, volume 29. Nah, di sini topik miskonsepsi yang akan saya ambil adalah yang pertama ada the animism of atoms, yang kedua ada the structure or shape of atoms, yang ketiga ada the composition of molecules. The animism of atoms. Pertanyaannya, do you think atoms are alive? Konsepsi pada siswanya, pertama, all atoms are alive. Kedua, only some atoms are alive. Nah, pertanyaan dari topik ini diarahkan untuk mencari tahu apakah siswa percaya bahwa atom itu hidup, dan jika demikian, bukti apa yang mendukung kepercayaan ini? Lebih dari setengah dari siswa percaya bahwa semua atom masih hidup. Pada kesalahpahaman yang pertama, ini berdasarkan keyakinan konsisten dengan konsep hyloisme, yang merupakan gagasan bahwa semua dari alam adalah hidup. Nah, sebuah ide yang ada pada zaman Yunani hingga pada abad ke-18 ini masih saja menghasilkan miskonsepsi. Temuan ini juga konsisten dengan temuan Osbome dan Freiberg tahun 1985 yang melaporkan bahwa anak-anak memiliki pandangan antropomorfik dunia. Kesalahpahaman terkait yaitu bahwa hanya beberapa atom yang hidup. Kesalahpahaman yang kedua, jika terungkap, salah satu mata pelajaran ini menunjukkan pandangan pra-Wellerian itu atom organik hidup atau organik tidak hidup, tetapi senyawa organik berasal dari makhluk hidup, bukan berarti atom hidup. Itu kata siswanya. Faktanya, yang pertama, atom itu tidak hidup. Yang kedua, atom-atom membentuk molekul. Yang ketiga, dalam tubuh manusia terdiri dari atom-atom. Keempat, materi pengisi jagat raya ini tersusun atas berbagai jenis atom yang saling berdekatan sehingga membentuk molekul yang selanjutnya menghasilkan benda-benda seperti batu, kayu, air, udara, besi, tanah, hingga tubuh manusia, dan sebagainya. Atom adalah suatu bagian terkecil penyusun alam semesta atau dasar materi yang terdiri dari inti atom dan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Elektron-elektron pada sebuah atom terikat pada inti atom oleh gaya elektromagnetik. Nah, sarannya, yang pertama, guru membantah miskonsepsi siswa dengan menjelaskan bahwa sebenarnya atom itu tidak hidup serta alasannya. Yang kedua, guru menjelaskan apa yang hidup dan ciri-ciri sesuatu yang hidup. Yang ketiga, guru menjelaskan tentang atom, molekul, unsur, dan senyawa agar siswa tidak miskonsepsi dengan hal lainnya. Dan yang terakhir, guru menjelaskan tentang atom-atom penyusun makhluk hidup. Materi yang kedua, ada the structure or shape of atoms. Kesalahpahaman yang kedua, materi yang kedua. Pertanyaannya, is there anything between atoms? What is it? Miskonsepsinya, matter exists between atoms, seperti udara, gas, oksigen, atau muatan listrik. Miskonsepsi ini mengidentifikasi kesalahan konsep subjek yang berkaitan dengan struktur dan bentuk atom.
Miskonsepsi ini berdasarkan keyakinan siswa bahwa materi ada di antara atom. Siswa diminta untuk menggambarkan apa yang mungkin ada di antara atom-atom. Responnya yang paling khas itu adalah ada udara di tengah-tengah di antara atom. Tanggapan lainnya ada berbagai bahan seperti gas, oksigen, dan muatan listrik. Siswa umumnya mengalami kesulitan mengkonseptualisasikan ruang kosong di antara atom. Faktanya, di antara atom tidak didapat apapun sehingga disebut ruang kosong. Bagian terbesar dari sebuah atom terdiri dari ruang kosong. Secara sederhana, atom terdiri atas sebuah inti yang dikelilingi oleh elektron-elektron. Antara inti dan orbit elektron ini tidak dijumpai partikel atau benda kecil apapun. Jarak mikroskopis yang tidak dijumpai partikel apapun, ini ternyata sangat besar jika dilihat dari skala atom. Jika semua atom yang menyusun tubuh saling mendekatkan diri satu sama lain, hingga semua atom ini saling bersentuhan, maka mata kita tidak dapat melihat apapun. Tubuh manusia akan menjadi sekecil partikel debu berukuran sekian ribu milimeter. Dari Jean Guiton, Die et la Science, Personnel Materialisme, Paris, Grasset, tahun 1991, halaman 62. Nah, hal ini dikemukakan pertama kali oleh Rutherford dengan eksperimennya. Nah, Rutherford ini melakukan eksperimen pendapakan sinar alfa terhadap sebuah sasaran lempeng emas yang amat tipis. Tunjukannya ada sebagian kecil sinar alfa dipantulkan dan dibelokkan serta sebagian besar diteruskan. Setelah mengkaji lagi fenomena refleksi dari Geiger dan Martian pada tahun yang sama, Rutherford mencoba menerangkan fakta-fakta itu, yakni apabila sebagian besar sinar diteruskan, artinya sebagian besar atom-atom terdiri dari ruangan kosong. Maaf, salah. Sarannya, yang pertama, guru menjelaskan dengan suatu gambaran bagaimana bentuk ruang kosong dan terdapat di mana. Yang kedua, guru menjelaskan tentang ruang kosong tersebut. Yang ketiga, guru menjelaskan bahwa tidak ada materi di antara atom. Yang keempat, yang terakhir, guru menjelaskan eksperimen Rutherford yang mengatakan jika ada ruang kosong di antara atom. Lalu, materi yang terakhir, the composition of molecules. Pertanyaannya, what are matter molecules made up of? Miskonsepsinya. Water molecules contain components other than oxygen and hydrogen. Siswa bilang di dalam air akan ada nitrogen, klorin, atau mineral. Untuk topik ini, berjudul komposisi molekul air, subjek diminta untuk menggambarkan air terdiri dari apa. Nah, 40% siswa mengalami miskonsepsi mengatakan jika molekul air mengandung komponen selain oksigen dan hidrogen. Siswa bilang di dalam air akan ada nitrogen, klorin, atau mineral. Hal ini dikarenakan siswa berpikir jika air kotor atau air yang dari keran dapat kotoran dalamnya sehingga siswa mengira dalam air akan ada komponen selain oksigen dan hidrogen yang mengakibatkan air kotor. Kata siswa gini, air kan harus melalui banyak pipa sebelum mencapai keran. Sehingga banyak siswa menunjukkan bahwa kotoran akan menempel pada bagian luar molekul air. Nah, faktanya, komposisi molekul air hanya oksigen dan hidrogen, sehingga didapat rumus air H2O. Jika dalam air sudah campur atau didapat unsur lain, berarti ada suatu reaksi kimia. Nah, sarannya, satu, guru menjelaskan tentang molekul dan unsur. Yang kedua, guru menjelaskan bahwa molekul air hanya terdiri dari unsur oksigen dan hidrogen. Dan yang terakhir, guru menjelaskan sekilas tentang reaksi kimia. Terima kasih. Maaf jika terlalu panjang dan ada kesalahan di sinyalnya. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa.